Oh saya rasanya nggak pernah ada punya hati ya di ibu saya. Masa sih saya kayaknya kok memang selalu jelek gitu ya. Selalu yang disampaikan adalah negatif-negatif. Kayaknya saya dari awal lahir gitu tidak punya kebaikan yang perlu diapresiasi ya. Selalu dibanding-bandingkan. Nah, ini menjadi sangat tidak nyaman. Ih, kesel deh Pak. Yang kemarin dikasih kisi-kisi sama bu gurunya ternyata nggak keluar jana kayak gitu ya. Kesel aku Pak lihat temen yang nyontek. Wah, itu menjadi obrolan-obrolan yang ringan tapi menarik ya. Percayalah Dek, yang penting dari sebuah ujian adalah kejujuran ya. Kalau salah benar itu mah hanya masalah angka. Tapi kalau adik bisa melewati ujian dengan kejujuran, percaya diri, berapapun nilainya sudah hebat. Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya ayah dan mama hebat? Masya Allah. Jumpa lagi dengan saya Wiwi Woro di program Smart Mom. Kali ini kita akan membahas bekal nih ayah bunda, karena sebentar lagi putra putri kita akan memasuki libur semester ganjil ya. Sebentar lagi ya. Mudah-mudahan ini menjadi penguat bonding kita selama liburan dengan putra putri kita, insya Allah semakin bermakna, semakin punya kualitas ya untuk mempererat mempererat rasa kekeluargaan antara orang tua dan anak. Tema yang akan kita ambil adalah 6 alasan kenapa anak tidak betah di rumah. Wah, ini penting kayaknya ya ayah dan mama hebat, karena nanti selama liburan hampir berapa ya, 2 atau 3 minggu ke depan putra putri kita nyaris ya 24 jam itu bersama kita, sehingga jangan sampai nanti ada indikasi ya selama liburan kok kenapa nih anak aku nggak betah di rumah begitu. Insya Allah ini akan menjadi catatan, menjadi perhatian kita bagaimana berupaya membangun masa-masa liburan gitu ya, menjadi masa yang memperbaiki kualitas bonding ya, kualitas kebersamaan kita dengan putra putri kita. Nah, tentu beragam alasan kenapa seorang anak tidak betah di rumah. Tapi dalam konteks bahasan sekarang, saya ingin kita mengupas tentang salah satu faktor penyebabnya, yaitu dari sikap orang tua. Ya, sikap orang tua. Jadi beberapa poin ini mudah-mudahan menjadi pengingat dan penguat kita ya ayah bunda, karena ini adalah hal-hal yang menjadi pemicu kenapa putra putri kita tidak betah di rumah, karena ada beberapa sikap orang tua berikut ini. Pertama adalah orang tua sering berantem. Selain suasana rumah menjadi sangat tidak nyaman, ayah bunda perlu kita sadari bersama bahwa ketika ayah dan bunda berantem di rumah, di depan orang tua, disaksikan, didengar, itu secara tidak langsung menorehkan trauma yang tidak baik. Kenapa ya ayah dan bunda saya berantem wae gitu ya. Ini saya pernah melihat konkret ya realita kehidupan yang diangkat dalam sebuah film Biarkan Aku Menangis Sekali Lagi begitu ya kalau nggak salah. Itu adalah sebuah fenomena benar-benar gitu. Di rumah itu adalah drama berantemnya ayah dan bunda. Dan itu ya Allah innalillahi ya, sampai ke KDRT gitu, lempar barang-barang di rumah, dan itu membuat si anak, divisualkan dalam film itu membuat si anak itu sangat trauma. Gak ada gitu rumah yang harusnya menjadi tempat kehangatan gitu ya, tempat mencurahkan cintanya seorang ayah, seorang ibu kepada putra putrinya gitu, karena yang ada adalah berantem. Nah ini ayah dan bunda
kita ketahui bersama bahwa anak kita bukan hanya mempunyai telinga yang bisa mendengar, tapi anak kita juga memiliki mata yang melihat ya. Dua panca indera ini tuh merekam betul ayah bunda ya, sehingga kita upayakan, kita kelola betul. Seandainya memang ada kesalahpahaman atau apapun antara ayah dan bundanya, mudah-mudahan bisa dikelola dengan sangat baik ya, tidak bertengkar di rumah ataupun di depan anak-anak kita, karena ini akan menjadi tempat yang menjadi sangat tidak mengenakan. Ngapain aku pulang hanya akan menyaksikan pertengkaran ayah dan bunda. Ini tentu adalah hal yang sangat tidak nyaman ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang tua terlalu otoriter ya. Saya yakin, percaya ayah bunda tidak masuk kategori ini, tapi ini sangat diwaspadai bahwa kita sekarang mendidik anak-anak milenial yang mereka begitu mudah mengakses informasi begitu ya. Gak mungkin kita menjadi orang tua yang otoriter, yang hanya tidak mau mendengar, yang seluruh aturan yang harus ditaatin. Gak bisa. Anak zaman milenial kalaupun misalnya dilarang, dia akan minta alasan why. What is the reason gitu ya? Apa alasannya ayah? Kenapa saya nggak boleh? Kenapa teman yang lain boleh? Kenapa saya nggak boleh ikut pengurus OSIS? Kenapa saya SMA misalnya harus terus belajar? Bukankah saya juga perlu misalnya pengembangan diri dan sebagainya? Jadi nggak mungkin anak-anak kita yang kita kemudian menjadi orang yang otoriter, yang harus didengar, yang memaksakan kehendak, yang kadang-kadang tidak punya ruang lagi anak-anak kita untuk mengungkapkan ide, gagasan. Gak bisa ayah bunda ya. Sehingga mudah-mudahan kita terus belajar dan berlatih menjadi orang tua yang demokratis gitu ya. Tetap kita menanamkan nilai gitu, tetap kita mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan ya prinsip anak-anak kita yang barangkali melenceng begitu, tetapi bukan menjadi orang tua yang otoriter. Mendengar lebih banyak, itu pun bagian-bagian yang menjadi prioritas ya, karena kita mendidik anak-anak yang milenial. Bahasan yang ketiga, orang tua hobi mengkritik. Insya Allah nih ya, ayah dan bunda tidak masuk kategori ini, tapi ini hati-hati, sangat hati-hati begitu ya. Orang tua yang bijaksana tentu adalah orang tua yang paham proses, bahwa siapapun termasuk kita, apalagi anak-anak kita, untuk lebih baik itu perlu proses gitu ya. Gak bisa kita bilang hari ini A kemudian besok dia langsung A, gak bisa. Rasanya memang oh iya, adik sudah berjuang, adik sudah berproses gitu ya. Ini yang harusnya kita sampaikan ke anak-anak kita, agar anak-anak kita semangat, agar anak-anak kita punya motivator yang hebat ayah bundanya, bahwa orang yang paling mengerti tentang dirinya adalah orang tuanya. Orang tuanya lah yang kemudian mengangkatnya ketika dia jatuh, mengajarinya untuk terus berjalan gitu ya. Orang tua kita yang tidak pernah mengungkapkan kalimat negatif, karena seluruh progresnya dihargai dengan sangat baik. Jadi Masya Allah nih, orang tua yang hobi mengkritik tentu gitu ya, tidak pernah menghargai kebaikan anak, dan rasanya nggak mungkin seorang anak tidak punya sisi baik, pasti punya sisi baik ya. Kemudian harus berproses, karena sukses itu adalah sebuah proses, harus naikin satu tangga satu ke tangga berikutnya, tidak ada sukses yang instan. Sehingga ketika anak-anak kita sedang berproses begitu ya ayah dan bunda, kitalah menjadi orang yang harusnya sangat menguatkan mereka, sehingga hindari kata-kata yang mengkritik, karena ini akan menumpulkan rasa percaya diri dan trust anak kepada orang tua. Dan ibu saya memang pintarnya melabel. Dan ayah saya mah senangnya memang menghakimi. Aku ini nggak ada baiknya di mata orang tua saya. Dia kepada dirinya saja sudah tidak menghargai. Doa bagaimana akan menghargai hidupnya ya. Jadi ayah bunda ini perlu kita waspadai dan berjuang
untuk tidak menjadi orang tua yang hobinya mengkritik. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah orang tua yang sangat membanding-bandingkan anak dengan orang lain. Kadang-kadang sadar atau tidak sadar si ayah bunda ya, kita nggak membandingkan dengan anak orang lain, tapi dengan kakaknya, adiknya. Sama aja bunda, sama saja ayah, hebat ya. Ini tidak boleh kita lakukan karena akan menghancurkan tadi perasaannya. Oh saya rasanya nggak pernah ada punya hati ya di ibu saya. Masa sih saya kayaknya kok memang selalu jelek gitu ya. Selalu yang disampaikan adalah negatif-negatif. Kayaknya saya dari awal lahir gitu tidak punya kebaikan yang perlu diapresiasi ya. Selalu dibanding-bandingkan. Nah, ini menjadi sangat tidak nyaman. Jangankan ke anak, kita sendiri misalnya ya, mama hebat sebagai istri. Kalau suami kita kemudian membandingkan kita dengan orang lain, sama, sangat tidak nyaman, kecewa, sakit hati. Itu yang dirasakan oleh anak-anak kita ya, sehingga akan kehilangan rasa percaya diri, kemudian akan menjadi pemicu anak-anak kita gak mau atau malas berada di rumah karena memang lingkungannya atau khususnya ayah bundanya selalu membanding-bandingkan dengan anak atau saudara yang lain. Ini tentu menjadi hal yang perlu kita waspadai ya, ayah dan mama hebat. Janganlah menjadi orang tua yang senang membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain atau bahkan anak kita dengan kakaknya ataupun adiknya sendiri. Masya Allah ya, itu poin yang keempat. Yang kelima adalah rumah yang tidak hangat. Wah, ini tantangan bener, tantangan betul nih ayah dan mama hebat. Ayah yang memang ya prioritasnya adalah menjadi tulang punggung keluarga, bisa jadi berangkat pagi pulang malam gitu ya. Kemudian sangat sedikit waktu untuk bisa berbincang ya, untuk bisa menanyakan say hello, aktivitasnya hari ini, apa yang dirasakan, pengalamannya apa begitu. Atau bahkan ketika kita kumpul pun kita sibuk dengan masing-masing. Benar gak sih sekarang godaannya adalah handphone gitu ya, seolah-olah itu menjadi sangat penting. Sebenarnya kita ngapain ya selama ini gitu ya. Jadi bareng ada gitu, tapi duduk di meja makan tapi sibuk dengan masing-masing. Ini pun bagian-bagian yang menjadi pemicu anak-anak kita tidak punya ruang gitu. Walaupun dekat dengan ayah bundanya secara fisik, tetapi hatinya jauh karena mereka sibuk dengan handphone masing-masing. Ini menjadi autokritik ya ayah dan bunda untuk kita semuanya, bahwa anak kita perlu hak-hak ya, mendapatkan hak-haknya untuk diberikan cinta, kasih sayang gitu. Mau nggak mau harus mengalokasikan waktunya. Kalau bicara waktu, saya pikir tidak berbicara tentang harus melulu tentang kuantitas ya. Kuantitas bisa jadi kita sangat terbatas, tetapi bagaimana caranya di waktu yang mungkin sangat terbatas ini kita bisa hadir menyapa anak-anak. Hayo sayang, kita sholat maghrib mungkin ya, berjamaah begitu. Habis itu tilawah bareng gitu. Kemudian berdoa bareng atau zikir bareng gitu. Gimanakah hari ini? Ini lagi masa ujian akhir semester ya ayah dan bunda. Tadi pelajaran apa? Gimana kira-kira kemarin bisa ngerjain gak gitu. Anak itu akan senang banget kalau ditanya begitu. Ih, kesel deh pak. Yang kemarin dikasih kisi-kisi sama bu gurunya ternyata nggak keluar jana kayak gitu ya. Kesel aku pak lihat temen yang nyontek. Wah, itu menjadi obrolan-obrolan yang ringan tapi menarik ya. Percayalah dek, yang penting dari sebuah ujian adalah kejujuran ya. Kalau salah benar itu mah hanya masalah angka, tapi kalau adik bisa melewati ujian dengan kejujuran, percaya diri, berapapun nilainya sudah hebat. Nah gitu ya, itu bisa kita lakukan setiap saat. Hayo ayah dan bunda, kita menjadi PR masing-masing ya, bagaimana menjadikan rumah menjadi sesuatu tempat yang hangat,
tempat kita mencurahkan cinta kasih sayang kita kepada putra-putri kita. Poin keenam, ayah dan mama hebat adalah orang tua pelaku KDRT. Ini nggak usahlah dijelaskan ya. Ayah dan bunda itu pasti sudah paham masuk kategori KDRT itu bukan hanya yang menyangkut dengan penganiayaan fisik tetapi verbal. Ini juga perlu kita ketahui ya. Selalu menyalahkan suami atau istri gitu ya di depan anak-anak itu juga masuk kategori KDRT verbal ya. Kemudian menjelek-jelekan gitu di depan anak-anak itu pun bagian-bagian yang masuk KDRT verbal. Apalagi kalau yang mainnya fisik ya, ayah bunda ini udah jelas akan membuat luka pengasuhan yang sangat dalam buat putra-putri kita dan membuat mereka sangat trauma ya. Dan sangat tidak nyaman. Kalau rumah sudah tidak nyaman, tidak membuat dia betah, ya dia mungkin akan betah di tempat lain. Ini yang sangat bahaya ya. Ayah dan mama hebat, jangan sampai anak-anak kita malah sangat nggak mau lah. Ngapain pulang ke rumah? Kenyamanannya nggak ada, cinta kasih nggak didapet, yang ada adalah tontonan pertengkaran ayah bunda, caci maki tadi ya, KDRT verbal, kemudian potret-potret yang membuat anak sangat trauma ya, tentunya seperti itu. Gitu ya ayah dan mama hebat, semoga 6 poin ini menjadi pengingat kita menjelang anak-anak akan libur di akhir semester, bahwa menciptakan suasana rumah yang nyaman, yang menyenangkan adalah kewajiban orang tua tentunya, dan ini merupakan hak anak ya, hak anak yang akan yang harus kita berikan kepada mereka. Sehingga memang Bu Wiwi akan tutup segmen ini dengan beberapa pertanyaan nih ayah dan mama hebat. Tentu ini autokritik ya bagi saya dan ayah dan mama hebat sebagai orang tua. Sudahkah kita menjadikan rumah kita menjadi tempat ternyaman untuk anak-anak kita ya? Sudahkah kita menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk anak-anak kita? Kita tahu bahwa tidak ada anak yang sempurna. Kita menginginkan anak kita nggak punya kesalahan, nggak mungkin. Saya ingin anak saya sempurna, perfect, seperti malaikat. Bu Wiwi, nggak ada Bu. Seperti halnya kita juga gudangnya kesalahan, kita juga gudangnya kehilapan. Ketika kita salah, kita ingin dimengerti, dimaafkan gitu ya. Sama anak-anak juga, anak-anak kita juga sama. Mereka anak-anak yang memang sedang mencari jati diri, pasti prosesnya jatuh bangun gitu ya. Sudah kita kuatkan, kemudian incas lagi, ketemu temen, kenal lagi kan gitu ya. Makanya ketika anak melakukan kesalahan adalah merangkul ya, merangkul mereka, kemudian mengingatkan mereka, hayo sayang, gak apa-apa, kemarin cukup menjadi cermin, kedepannya hati-hati ketika memilih teman solehah ya, ketika memilih bestie, karena bestie itu sangat mewarnai ternyata. Kalau bestinya baik akan dibawa baik, menjadi anak-anak yang hebat ya, yang ibadahnya terjaga, sholatnya tidak terlewat begitu. Tetapi kalau bestinya kurang baik, malas belajar, mengajak kita kepada hal-hal yang pada ujungnya amalan-amalan yang tidak disukai Allah gitu ya. Itu adalah bagian-bagian yang perlu kita ingatkan ya, ketika anak-anak kita memang hilaf seperti itu. Sehingga merangkul mereka, bukan memukul, bukan memberikan kritik, menyalahkan, itu adalah bagian-bagian yang harus kita lakukan. Kemudian rumah adalah tempat yang aman buat mereka. Sampai anak-anak merasakan hanya ayah dan bunda saya aja yang menerima saya apa adanya. Menerima saya adalah orang yang sedang berproses gitu ya. Hari ini baik, besok hilap gitu ya. Tetap hanya ayah bunda yang mau merangkul saya. Hanya ayah bunda yang mau memotivasi saya. Orang lain belum tentu mau. Itulah yang akan membuat mereka, anak-anak kita, menjadikan ayah bundanya sebagai tempat curahan hati yang paling aman, karena
tidak ada anggota keluarga yang menjadi menjadi autokritik ya buat anak-anak kita. Mereka tetap welcome, mereka tetap mentoleransi, memberikan kasih sayangnya seperti itu ya. Dan rumah selayaknya adalah menjadi tempat curahan cinta, bukan caci maki. Tadi berulang kali disampaikan ayah dan mama hebat ya. Ketika kita salah, ketika kita berbuat apapun kehilapan, pingin banget segera dimaafkan, pingin banget diberi kesempatan kedua, begitu ya. Pingin banget mereka beri saya waktu untuk berproses gitu kan. Sama anak-anak kita juga sama. Salah pergaulan, apalagi sih not untuk anak-anak kita, misalnya salah pergaulan, kemudian tidak konsen belajar gitu ya, kemudian sholatnya di nanti-nanti gitu. Itu adalah bagian-bagian yang menjadi tantangan kita dalam mendidik anak. Sehingga memang cara yang paling ma'ruf, cara yang paling baik adalah mendekati mereka dengan penuh kasih sayang. Ayo sayang, hanya sholat ini nih yang akan menjadi modal adik nanti bisa survive dimanapun. Itu adalah bagian-bagian yang ingin kita kuatkan ya ketika anak-anak kita sedang lemah. Sehingga ayah dan mama hebat menjadikan rumah menjadi tempat curahan cinta gitu ya, bukan tempat untuk mencaci maki, kemudian menjadi rumah tempat yang dirindukan oleh anak-anak kita dan menjadikan ayah dan bunda sebagai tempat curhat terbaik. Ini menjadi PR ya, menjadi PR ayah dan mama hebat. Mudah-mudahan liburan tahun ini akan berlimpah keberkahan, menjadi waktu terbaik untuk bonding bersama putra-putri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.